Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ahmaduhu wa askuruhu wa atubu ilaih wa astaghfiruhu wa kafa bihi waliyan hamidan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu fa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh staf dan juga pegawai di lingkungan Pemprov yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah kita mengawali tausiah ini dengan mengucapkan syukur karena pagi hari yang cerah Bapak dan Ibu sudah datang dari rumah. Bahkan tadi yang subuh berjamaah pun sudah ada bersama saya. Walaupun saya masih berpakaian pakaian sholat malam begitu. Jadi tidak pakaian resmi. Udah datang juga alhamdulillah ya. Kemudian juga hari yang cerah dan pagi ini Bapak Ibu juga dalam suasana yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Pak Kadis yang saya hormati, mungkin tausiah saat ini judulnya tentang kewajiban kita untuk menyampaikan satu pesan. Apakah namanya nasihat, ataukah namanya dakwah, atau apapun namanya kepada orang lain. Ternyata di dalam Islam itu suatu kewajiban buat kita. Jadi kita tidak boleh mendiamkan sesuatu yang tidak baik di depan kita. Apalagi itu terjadi pada anak-anak kita, kepada keluarga dekat kita, suami istri, atau juga kepada masyarakat, tetangga, teman, dan sebagainya. Justru kalau kita biarkan, maka dampaknya adalah pertama kerusakan bagi yang bersangkutan dan kerusakan bagi kita semuanya. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh kita untuk menyampaikan pesan ini. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepada orang lain pesan walaupun satu ayat, satu kalimat, satu pesan, sampaikan kepada masyarakat. Kemudian sahabat Nabi juga bertanya kepada Rasulullah tentang ad-din, tentang agama. Kemudian Rasul menjawab, ad-dinun nasihat. Din itu adalah isinya nasihat. Jadi agama Islam itu isinya nasihat. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, ya memang menasihati itu bagian dari Islam. Bagian dari kegiatan, bagian dari pekerjaan, bahkan bisa disebut kewajiban kita untuk menyampaikan suatu pesan nasihat kepada yang lain. Kemudian selain disebut din itu ada nasihat, kemudian kita juga menyampaikan satu pesan kepada orang walaupun satu pesan, satu kalimat. Juga dalam surat wal asri, kita juga disebut tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu kan berarti menasihati. Dalam ayat yang lain disebutkan tawasau bil marhamah. Jadi kita disuruh saling memberikan nasihat. Baik dalam keadaan kebenaran yang kita sampaikan, atau untuk kesabaran, ataupun dengan marhamah, dengan baik, dengan cinta kasih dan kasih sayang, kita memberikan nasihat. Tentu Bapak Ibu kita bertanya apa gunanya ya? Gunanya yang pertama supaya kita terhindar dari orang yang merugi. Innal insana lafi khusrin. Kita ini merugi kalau kita tidak menasihati.
Misalnya contoh suami istri. Istrinya bangunnya kesiangan terus. Atau suaminya bangunnya kesiangan terus. Subuh lewat. Kita biarin aja. Akibatnya istri atau suami yang demikian menjadi terbiasa, tertinggal sholat, berdosa, hatinya ternodai dengan maksiat karena tidak sholat, lama-lama hatinya keras, hubungan suami istri pun tidak terkendali. Kenapa tidak terkendali? Karena tidak di bawah naungan Islam, tidak di bawah naungan ibadah, karena tidak sholat tadi, membuat dia jauh dari kasih sayang, cinta kasih, bahkan kasar dan keras. Rusak dirinya, rusak keluarganya. Kenapa? Enggak menasihati. Tegur. Udah, kalau misalnya istrinya menasihati suaminya, Dinda, atau ibu, atau mama, panggilan apalah begitu. Ayo subuh, kita bangunkan. Bahkan Rasulullah kepada Aisyah, istrinya ketika sholat malam pun, kalau sholat wajib pasti ya, istri Nabi. Tapi untuk mengajak sholat malam, dipercikan air ke kakinya, disentuhnya untuk dibangunkan. Ini kan suatu bentuk pengajakan kepada yang baik. Nah kemudian apalagi? Anak kita. Wah Bapak Ibu bayangkan. Anak awak padian sih. Lalu saya di rumah di padian. Bisu ke ujian tidak belajar di padian. Bisu ke ujian nonton di padian. Bisu ujian main-main jokawan di padian. Aja dia nawak. Berarti bagaimana? Nasihati. Dakwahi anak kita. Didakwahi. Enak dipanggil. Diberitahu baik-baik. Beritahu. Di kantor. Teman banyak. Kawan-kawan kita di kantor. Bertemu ibu-ibu. Baru saya bertemu di kantor orang lain. Si Anu lah, si Iko lah, segala macam. Atau misalnya selesai acara tausiah pagi ini nyampe di kantor, Pak Gubernur Yusabi. Nah, bikulah segala macam. Itu dinasihati, enggak boleh ya. Enggak kan awak mengecek yang batua. Iya kalaupun yang batua yang disabi-sabi itu enggak redo, enggak suko dengan yang disebut itu namanya gibah. Gibah itu definisinya menyebut seseorang yang orang itu nggak suka walaupun yang disebut betul, tapi dia nggak suka. Nah itu gibah nggak boleh. Kalau fitnah jelas yang dadu diaduan atau mungkin bahasa umumnya black campaign atau ya black campaign yang negatif, yang hitam, yang nggak bagus begitu. Kita nasihati. Karena kalau tidak dampaknya apa? Dampaknya akan hati kita kesat, hati kita kasar, dan kemudian kita membuat hubungan komunikasi antar kita menjadi tidak baik. Nah, dalam surat 16 ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. jadi caranya Pak menyampaikan pesan, menyampaikan dakwah kepada orang, kepada suami, ndak ari-ari tuh. Oh, mentang-mentang istri awak, supia. Ya. Kemarilah kau. Nah, saya tahu itu salah tuh ndak betul. Lain kali kalau masak kali garamku diperhatiin calik berang matu tuh. Nah, dipototan matu calik aja bagi garam banyak-banyak. Akhirnya coba rasuan tuh aja. Maksudnya menasihati, tapi cara begitu gimana isinya? Makanya kata Allah bil hikmah dan juga hasanah. Jadi ada hasanah, ada hikmah, ada ahsan. Itu menunjukkan kalau hikmah ini proporsional, tepat, mengena. Dinda, kali ke masakan lain lama jo. Cuma lamanya asamnya asinnya banyak. Lama aja asinnya banyak. Kan tergantung awak mampak asin itu kan lama. Tergantung awak merasuk aja. Agak asin sih. Lama tapi agak asin. Kan iya enggak? Kan ada juga agak asin kok lama aja. Memang
tergantung awak sih memakannya. Yang ndak asin pun kalau ndak lama bisa awak menyabi, baru masuk. Jadi kalau bisa dia lain kali mungkin kurangi steak asinnya supaya lebih lama daripada yang aduk ini kok. Nah, kan begitu. Nah, nggak tersinggung itu disampaikan begitu. Ya, kepada suami juga sama. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanah. Berdebat, istrinya berdebat. Tadi Allah awak agak-agak udah saya yang ndak namu asin. Nah, kan gitu. Oh, berdebat boleh, tapi dengan ahsan, dengan ihsan, dengan baik. Diskusi begitu kan. Oke. Jadi pesan disampaikan. Terus tadi juga bil marhamah, dengan kasih sayang, dengan baik. Jadi di satu sisi ini adalah kewajiban kita menyampaikan pesan supaya kita tetap on the track di Islam. Baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, dengan anak, dengan teman. Tapi ketika teman kita, saudara atau siapapun, berbuat tidak baik, kita padian, yang tadinya berbuat baiknya cie, besok jadi 2, besoknya oleh 3, sampai banyak. Kalau tadi menyimpangnya 0,00 derajat, setelah di padian yang namanya menyimpang. Nah, paramatku yang pakar statistik. Kalau menyimpang sih sekete 0, sekian. Di padian menyimpang kok lama-lama berapa paramat? Semakin besar menyimpang tadi. Dia karena di padian. Tapi kalau awak nasihati, awak dakwahi, langsung berbalik. Oh iya salah, terima kasih. Balik leh on the track. Oh menyimpang balik leh. Baku acok menyimpang tadi. Ya begitulah manusia. Orang Islam tuh imannya yazid wal yangkus. Naik turun. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, al-imanu yazidu wa yangkus. Yazidu bit-ta'ah wa yangkusu bil maksiat. Naik dengan ketaatan ibadah dan turun karena maksiat. Awako al-insan, manusia, ati an-nasa, pelupa. Awako pelupa. Yang hanya Rasulullah yang maksum. Nabi saja yang tidak pernah berdusu. Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Awako. Nah jadi dengan perbuatan yang mungkin kita khilaf, lupa dan sebagainya, maka pesan harus dibudayakan. Dakwah ini harus dibudayakan. Ya, dalam surat 5 ayat 67 juga Allah mengatakan ya yuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya Allah sampaikanlah, ya Rasul sampaikanlah walaupun satu ayat ya dari Rabbmu kepada kamu. Nah, kemudian surat 3 104 juga disebutkan wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi pesan dakwah, nasihat yang wajib kita lakukan kepada siapa saja bagi kita yang disampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu ma'ruf, apa itu munkar? Ini hebatnya Islam Bapak Ibu. Kita itu disuruh untuk mendawai orang, mendawai diri sendiri untuk mengerjakan sesuatu yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu baik artinya, tapi ma'ruf itu arofa, yang dikenal oleh hatinya. Jadi sesuatu ma'ruf itu ada sesuatu yang diketahui, yang dikenal oleh hatinya dan tidak asing baginya hatinya. Contoh apa ma'ruf itu? Berkata benar, itu sesuai dengan hati nuraninya. Berkata jujur, sesuai dengan hati nuraninya. Kerja disiplin, sesuai dengan hati nurani. Sungguh-sungguh, sesuai dengan hati nuraninya. Bertanggung jawab juga sesuai dengan hati nuraninya. Kebersihan, sesuai dengan hati nuraninya. Itu yang kita ajarkan, kita dakwahi. Sholat, sesuai dengan hati nuraninya. Apa hati nurani? Fitrah. Jadi awam mengajak seseorang kepada sesuatu, yang sesuatu itu memang kebutuhan hati nuraninya. Dia tanpa disuruh pun juga mengrajuan. Makan, minum, kebutuhan. Anda perlu disuruh makan, minum, makan.
Disuruh lalu malam, awak lalu aja malam. Disuruh itu ma'ruf. Jadi kita mengajak orang untuk mengembalikan kepada sesuatu yang sesuatu itu sesuai dengan kandak, sesuai dengan nuraninya, bahasa agamanya, sesuai dengan fitrahnya. Sebaliknya, yang kita tolak supaya tidak mengerajuan, yang ingkar, duto, mencilo, menipu, talambe, tidak disiplin, kemudian dia tidak sungguh-sungguh, kemudian dia hidupnya kotor, kemudian dia jahat, kasar, dan sebagainya. Itu sesuatu yang ditolak oleh hatinya. Hati pun menolak. Orang mencuri, si pencuri pun pasti menolak perbuatan mencuri. Oh, enggak Pak, ini pencilok. Pasti suku Pak. Enggak, coba cilok barangnya. Apa sih barangnya? Walaupun ini pencuri. Nah, itu menunjukkan bahwa perbuatan memang karena itulah yang kita dakwahi. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah itu yang kita lakukan, maka Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Orang yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang terbaik. Yang Allah sebutkan sebagai khairu ummah, yang melakukan ma'ruf dan melarang mungkar. Melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan kita semua yang demikian, dan buat saya juga akan demikian juga. Mohon maaf kalau yang salah dari kami. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.